Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 2023E. Di sini kami akan membahas terkait salah satu lembaga negara, yakni Mahkamah Konstitusi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan MK. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan dulu anggota kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Indana Zulfa dengan NIM akhir 169. Yang kedua ada saya sendiri Dwi Lestari dengan NIM akhir 174. Yang ketiga ada Cindy Puspitaningrum dengan NIM akhir 190. Yang keempat ada Sifana Hamidah dengan NIM akhir 224. Dan yang terakhir ada Ajeng Siti Namirah Warjoyo dengan NIM akhir 228. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini diantaranya ada pendahuluan, kemudian ada masalah, kemudian yang ketiga ada fokus gugatan, yang keempat ada putusan Mahkamah Konstitusi, yang kelima ada prinsip dasar yang digarisbawahi oleh MK, yang keenam ada implikasi putusan MK, yang ketujuh ada kritik dan tantangan, serta yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Cus, mari kita simak videonya bersama-sama dan mari kita simak materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga peradilan tinggi dengan fungsi mengawasi tegaknya konstitusi melalui sistem peradilan kontemporer yang dapat diandalkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, MKRI memiliki otoritas untuk mengadili masalah tertentu, seperti menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa kekuasaan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tugas dan wewenang MK pada pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden. Baik, yang selanjutnya adalah isu. Kami mengangkat mengenai isu MK atau Mahkamah Konstitusi tolak gugatan dosen kampus swasta agar gaji dibayar pakai dana APBN atau APBD. Di Indonesia memiliki dua jenis perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah, dosen perguruan tinggi negeri digaji melalui APBN atau APBD karena berstatus sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Sedangkan dosen perguruan tinggi swasta digaji melalui sumber keuangan perguruan tinggi masing-masing yang bersifat otonom. Kemudian, sejumlah dosen dari perguruan tinggi swasta mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut meminta agar gaji dosen PTS atau perguruan tinggi swasta dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN atau APBD. Alasannya karena tugas dan fungsi dosen perguruan tinggi swasta dianggap sama dengan dosen perguruan tinggi negeri, yaitu mendidik, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Terdapat anggapan diskriminasi. Selain itu juga terdapat anggapan diskriminasi karena dosen PTS tidak mendapat hak keuangan dari negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pasal yang digugat adalah pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang berbunyi, Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin utama dalam gugatan ini adalah permintaan agar gaji dosen di perguruan tinggi swasta dibiayai oleh APBN atau APBD. Gugatan ini didasarkan pada keinginan agar dosen PTS mendapatkan perlakuan yang setara dengan dosen di perguruan tinggi negeri.
mengingat keduanya sama-sama berkontribusi dalam pendidikan nasional. Dalam permohonannya, pemohon mengatakan masih ada perguruan tinggi swasta yang memberikan gaji di bawah upah minimum di kota lokasi kampus berada. Pemohon menganggap hal ini dipicu oleh isi pasal yang digugat. Menurut pemohon, frasa sesuai peraturan perundang-undangan dalam pasal yang digugat tidak jelas karena tidak menyebut detail undang-undang yang dimaksud. MK mengatakan anggaran pendidikan APBN atau APBD untuk perguruan tinggi swasta digunakan untuk bantuan tunjangan profesi dosen hingga pengembangan. Ada juga bantuan untuk mahasiswa. MK menegaskan yang berhak menerima gaji dari APBN adalah dosen yang berstatus ASN. Menurut MK, dosen PTS yang diangkat oleh PTS mendapatkan gaji berdasarkan perjanjian kerja antara dosen dengan PTS tersebut. MK mengatakan frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digugat oleh pemohon merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. MK menilai tidak ada persoalan hukum dalam pasal tersebut. Atas dasar itu, MK menolak gugatan para pemohon. Baik, saya akan menjelaskan bagian keempat mengenai prinsip dasar yang digarisbawahi Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, yaitu prinsip otonomi perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta memiliki kebebasan dalam mengelola institusi, termasuk pengelolaan keuangan. Serta otonomi ini juga berlaku untuk pembayaran gaji dosen yang bersumber dari pendapatan perguruan tinggi swasta. Yang kedua, yaitu peran pemerintah. Pemerintah mendukung perguruan tinggi swasta secara umum, misalnya melalui program hibah atau bantuan lain. Namun, gaji dosen perguruan tinggi swasta tetap menjadi tanggung jawab lembaga, bukan negara. Yang ketiga, yaitu kesetaraan yang proporsional. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta memang memiliki tugas yang sama. Namun, perbedaan status hukum menyebabkan adanya perbedaan dalam sumber pendanaan gaji. Implikasi putusan MK. Yang pertama, dampak pada dosen perguruan tinggi swasta. Dosen perguruan tinggi swasta harus menerima kenyataan bahwa gaji tetap berasal dari perguruan tinggi masing-masing. Tidak ada alokasi langsung dari APBN atau APBD untuk gaji dosen perguruan tinggi swasta. Dampak pada perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta perlu mencari alternatif sumber pendanaan, seperti meningkatkan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, memanfaatkan dana hibah dari pemerintah secara efisien, menyusun kebijakan internal yang lebih mendukung kesejahteraan dosen. Dampak pada pemerintah. Pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran gaji dosen perguruan tinggi swasta. Fokus pemerintah tetap pada peningkatan kualitas pendidikan melalui bantuan lain bagi perguruan tinggi swasta. Selanjutnya yaitu kritik dan tantangan. Yang pertama, kritik terhadap putusan MK, yaitu beberapa pihak menganggap putusan ini memperkuat kesenjangan antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta, serta adanya kekhawatiran mengenai kesejahteraan dosen perguruan tinggi swasta yang mungkin sulit terjamin di institusi kecil. Yang kedua, ada tantangan bagi perguruan tinggi swasta. Banyak perguruan tinggi swasta yang memiliki keterbatasan finansial untuk memberikan gaji yang layak, serta persaingan dengan perguruan tinggi negeri dalam merekrut dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari seluruh materi yang sudah dipaparkan, maka dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, yakni Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dosen perguruan tinggi swasta terkait pembayaran gaji dari APBN atau APBD. Yang kedua, yakni perguruan tinggi swasta tetap bertanggung jawab atas pendanaan gaji dosen mereka. Yang ketiga, yakni putusan ini sejalan dengan prinsip otonomi pendidikan tinggi swasta dan status hukum dosen. Kemudian ada pun rekomendasi yang dapat kami berikan, yakni yang pertama untuk pemerintah
yaitu memberikan program hibah khusus untuk membantu kesejahteraan dosen perguruan tinggi swasta. Yang kedua untuk perguruan tinggi swasta, yakni mengembangkan sumber pendanaan alternatif untuk meningkatkan gaji dosen. Dan yang terakhir adalah rekomendasi untuk dosen perguruan tinggi swasta, yakni meningkatkan kompetensi agar dapat bersaing dan memperoleh pendapatan tambahan melalui proyek eksternal. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.